Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang chapter 1 yaitu tentang etika bisnis. Tetapi sebelum kami menjelaskan tentang chapter ini, perkenalkan nama saya Reza Farazil Lamani selaku pemateri dan moderator. Dan tidak lupa juga saya memperkenalkan kedua teman saya, Ayu selaku pemateri dan Iva selaku pemateri. Dan pada chapter 1 ini kita akan membahas tentang sebuah virus yang melanda sebuah penyelenggaraan Olimpiade dan pada akhirnya membuat beberapa kendala dalam penyelenggaraan tersebut. Virus tersebut adalah virus Zika. Nah, tetapi sebelum kita membahas virus Zika dalam penyelenggaraan Olimpiade, kita akan membahas lebih dalam lagi sebenarnya seperti apa itu virus Zika. Nah, untuk virus Zika sendiri itu adalah sebuah virus yang disebabkan atau ditularkan oleh nyamuk Aedes. Untuk orang yang sudah terkena penyakit ini atau terserang virus Zika biasanya memiliki gejala demam ringan, ruam kulit, konjungtivitas, nyeri otot sendi, meriang ataupun nyeri kepala. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah virus Zika tersebut. Virus Zika merupakan virus vektor nyamuk yang pertama diidentifikasi di Uganda pada 1947 pada era Rhesus. Lalu pada tahun 1952 dideteksi pada manusia di Uganda dan Republik Serikat Tanzania. Untuk virus Zika sendiri terbagi dalam 3 golongan. Yang pertama adalah flavivirus, yang kedua nyamuk Aedes, dan yang ketiga belum terdeteksi. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang virus Zika dan sponsor Olimpiade. Pada awal musim panas 2016, sebuah penyelenggaraan Olimpiade dilakukan di Brazil. Dan penyelenggaraan Olimpiade ini mendatangkan hampir 200 ilmuwan, dokter dan beberapa ahli. Dan tidak lupa juga diikutsertakan dengan 500 juta atlet yang diikutsertakan. Namun dikarenakan terjadinya wabah ini, wabah epidemis virus Zika, penyelenggaraan Olimpiade ini dipertimbangkan apakah akan dilanjutkan atau ditunda. Sedangkan untuk waktu dan tempatnya sendiri sudah ditentukan di Brazil. Nah, dikarenakan seperti yang kita tahu ketika melaksanakan sebuah acara, beberapa sponsor ini sudah memberikan benefit kepada penyelenggara Olimpiade. Nah, dikarenakan masalah ini, apa yang seharusnya dilakukan oleh sponsor Olimpiade? Kita akan melihat seberapa besar tanggung jawab yang dipikul oleh perusahaan-perusahaan ini yang sudah memberikan sponsor untuk hasil dari penyelenggaraan Olimpiade, karena semua sponsor ini sudah membayar uang dan sudah membayar uang untuk menampilkan logo dan tentunya sudah mengeluarkan beberapa benefit untuk keuntungan penyelenggaraan Olimpiade. Lalu yang selanjutnya dari permasalahan di atas kita dapat menyimpulkan tentang seperti apa penyelenggara, perusahaan, dan para sponsor ini menyikapi tentang sebuah etika bisnis. Lalu sekarang kita akan membahas tentang apa sebenarnya itu etika. Etika sendiri berasal dari kata Yunani yaitu ethos, yang merujuk pada nilai-nilai ataupun norma, kepercayaan, dan harapan yang menentukan bagaimana orang-orang atau suatu budaya hidup bertindak. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana hukum mendukung perilaku etis. Yang pertama, perilaku jujur dan etis termasuk etika penanganan konflik kepentingan aktual ataupun nyata. Di antaranya contoh seperti hubungan pribadi dan profesional. Yang kedua, pengungkapan penuh, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami, yakin dalam laporan berkala yang harus dilanjutkan. Dan yang ketiga, kepatuhan dengan aturan pemerintah yang sudah diberlakukan. Selanjutnya, apakah etika itu harus baik untuk bisnis? Yang jawabannya iya, dikarenakan apabila kita membahas tentang sebuah etika, di sini kita akan membahas tentang sebuah reputasi yang sangat berharga. Yang kedua adalah perilaku ilegal yang sangat mahal, dan yang ketiga tentang bagaimana sebuah mengelola baik terbayar ataupun secara finansial. Saya Novita Ayu akan melanjutkan presentasi dari Reza. Yang pertama saya akan bahas mengenai business ethic as ethical decision making. Jadi dalam mempelajari ilmu etika bisnis ini, kita nggak boleh mengharapkan kalau di buku itu ada ketentuan yang pasti mengenai cara beretika bisnis yang baik gitu. Karena yang dibutuhkan dalam belajar etika bisnis adalah kemauan dari masing-masing individu untuk mau belajar dan bertanggung jawab, dan juga memperhitungkan dari setiap perbuatannya sendiri. Di sini itu kita diarahkan untuk mempertanggungjawabkan hasil dari pemikiran, perbuatan, dan juga dari diskusi kita. Karena ilmu etika bisnis ini percaya bahwa suatu keputusan yang dihasilkan dari proses pemikiran yang bijak dan teliti akan lebih bertanggung jawab dan etis.
Dengan kata lain, responsible decision making and deliberation will result in more responsible behavior. Next, mempelajari pengertian dan sejarah mungkin memang tujuan dari masing-masing disiplin ilmu ya. Di sini saya membawa dua tokoh dengan pengertian mengenai etika bisnis masing-masing. Yang pertama ada dari Aristoteles yang mengatakan bahwa etika adalah ilmu yang bahas perbuatan baik dan buruk manusia sejauh pemahaman manusia itu sendiri. Yang kedua ada Immanuel Kant yang menyatakan bahwa etika adalah kewajiban yang murni berasal dari kehendak manusia tanpa adanya paksaan. Jadi bisa kita simpulkan ya kalau misalkan etika ini merupakan adat kebiasaan yang menjadi alat evaluasi, analisis, dan juga penerapan konsep baik, buruk, benar, salah, dan juga tanggung jawab. Lalu etika sendiri berasal dari siapa sih? Jadi etika ini berasal dan diperuntukkan bagi orang-orang yang ada di lingkungan itu sendiri. Next, jadi kita telah membahas mengenai sejarah dan juga pengertian dari etika bisnis yang merupakan salah satu tujuan dari disiplin ilmu ini. Tapi menurut buku ini sendiri yang bersumber dari para pengamat etika, kalau teori dan sejarah etika ini bukanlah yang utama. Para stakeholder bisnis ini justru mengharapkan dari kelas etika bisnis ini, para siswanya ini dapat mengatasi perilaku etis. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencegah adanya the next Madoff. Nah, Madoff itu siapa? Madoff ini merupakan salah satu kriminal bisnis. Dia ini seorang pelaku penipuan investasi dengan reputasinya. Dia membawa para investor dana besar ke dalam skema Ponzi. Lanjut ya, kita bahas mengenai Madoff ini lebih dalam. Madoff ini mendirikan LLC Securities pada tahun 1960 dan dia menjadi direkturnya. Dengan return stabil sekitar 10-11%, tentunya ini amat sangat menggoda ya buat para investor ini. Akhirnya para klien besar berdatangan dengan dana besar mereka masing-masing dan mereka mempercayai dananya untuk diolah oleh Madoff. Di antaranya perusahaan ini ada HSBC, AXA, UBS, dan bahkan Badan Amal Yahudi juga menyerahkan dananya di sana. Pada tahun 2008, itu saat puncak krisis ekonomi Amerika Serikat, kedoknya pun terbongkar. Perusahaan tidak lagi bisa memberikan keuntungan. Akhirnya dia mengaku kalau selama ini dia mengalami kerugian trading. Dan dia membayar return investornya itu dari dana para investor barunya. Untuk total dana yang lenyap ini dihitung lebih dari 60 miliar dolar Amerika Serikat. Next, pentingnya pengambilan keputusan etika bisnis. Pengambilan keputusan ini berhubungan dengan apa? Jadi pengambilan keputusan etika bisnis ini kenapa sangat penting? Karena berhubungan dengan maju dan mundurnya perusahaan. Dalam pengambilan keputusan etika bisnis ini, si eksekutif nggak boleh tuh cuma mementingkan internalnya aja, tapi mereka harus memperhatikan juga internal dan juga eksternal. Selain itu ada dimensi lain yang harus diperhatikan. Di antaranya ada dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya, dimensi sosial politik, dan juga dimensi keamanan negara. Pada intinya adalah segala hal yang berkaitan dengan nilai dan juga norma. Selanjutnya saya akan bahas mengenai business ethics as personal integrity and social responsibility. Pertama kita bahas tentang pengertiannya masing-masing. Yang pertama ada personal integrity. Pengertian dari personal integrity ini sendiri merupakan persatuan antara perkataan dan juga perbuatan. Contohnya, kalau misalkan Anda mengatakan bahwa perusahaan Anda dapat dipercaya, maka artinya nggak boleh ada satupun data dari konsumen yang bocor ataupun diperjualbelikan oleh perusahaan Anda. Yang kedua, ada tanggung jawab sosial atau social responsibility. Ini merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan meningkatkan kualitas orang sekitar. Contohnya, setiap perusahaan ini memiliki bagian dari CSR-nya masing-masing. Next, kita bahas mengenai etika normatif dan deskriptif. Etika normatif ini pengertiannya adalah tidak menggambarkan. Etika normatif ini tidak menggambarkan, tapi dia ini menentukan benar tidaknya suatu perbuatan dan merumuskan prinsip-prinsip etika yang rasional. Misalnya, menolak KKN karena itu merugikan orang lain, atau menghindari bisnis prostitusi karena itu melanggar martabat manusia, merendahkan martabat manusia. Selanjutnya ada etika deskriptif. Etika deskriptif ini merupakan penggambaran secara utuh dan kritis tentang moral manusia secara universal. Contohnya, mempelajari pandangan moral yang terdapat di negara komunis yang masyarakatnya ini permisif terhadap praktek pengguguran kandungan, tapi untuk tayangan-tayangan pornografi
peraturan yang ini sangat diperketat oleh mereka. Next, how should we live? We di sini ada dua pandangan. Yang pertama untuk perorangan. Perorangan ini membahas mengenai bagaimana aku harus hidup, bagaimana aku harus bertindak, dan apa saja yang harus aku lakukan dalam menempatkan diri di masyarakat. Yang kedua, we untuk orang banyak. Ini berkaitan dengan bagaimana organisasi bisnis harus terstruktur dan memiliki tanggung jawab di masyarakat. Ini juga termasuk dalam pengambilan keputusannya. Next, nilai. Nilai ini merupakan suatu keyakinan yang mendasar yang menyebabkan kita bertindak. Misalnya, kita menempatkan nilai untuk pendidikan. Maka ketika kita dihadapkan pada dua pilihan antara main games atau belajar, karena kita menempatkan nilai kita pada pendidikan, tujuan akhirnya adalah pendidikan, maka kita lebih memilih untuk belajar. Nah, di perusahaan sendiri ternyata ada sekumpulan-sekumpulan nilai yang mengatur mengenai apa yang diperbolehkan di perusahaan itu. Itulah yang disebut dengan budaya perusahaan. Makanya sebelum masuk ke perusahaan, biar nggak salah pola ya, kita tuh harus tahu dulu mereka pakai misalkan budaya senioritas itu pakai budaya Jepang atau Amerika. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan dan diakhiri oleh saudari Ilma Fauzia. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilma Fauzia. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Reza dan Novita Ayu tadi ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang etika dan hukum. Kalau kita bahas etika dan hukum itu biasanya berkaitan dengan norma dan standar perilaku ya. Tapi kalau standar perilaku dan norma nggak kita kaitin sama hukum, rasanya kurang lengkap ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kalau kita mau memutuskan keputusan dalam situasi bisnis itu rasanya kita perlu ada gambaran gitu tentang apa aja sih yang diizinkan oleh hukum, apa aja yang diharapkan oleh hukum, dan apa aja yang dituntut oleh hukum. Walaupun hukum itu sendiri tidak identik dan tidak selalu sama. Karena dalam beberapa kasus, misalnya memperlakukan karyawan itu tidak dibenarkan atau tidak diwajibkan secara hukum, tapi dibenarkan secara etis. Di sisi lain, ada tindakan-tindakan yang dimana diizinkan oleh hukum, misalnya seperti memecat karyawan tanpa alasan, tetapi melanggar banyak standar etik. Ya, masih banyak orang yang beranggapan kalau kebijakan atau keputusan yang etis dan bertanggung jawab itu adalah kepatuhan hukum. Dalam beberapa dekade terakhir ini, banyak perusahaan yang melakukan program hukum, bahkan merekrut tenaga kerja hukum yang dimana mereka melakukan pekerjaannya itu hanya fokus terhadap kepatuhan hukum aja, tidak melihat dari sisi eksternal perusahaan. Nah, selain itu, Sarbanes-Oxley mengatakan kalau bentuk kepatuhan hukum itu sebenarnya ada banyak. Tapi apakah kepatuhan terhadap hukum adalah semua yang diperlukan dalam berperilaku etis? Nah, pada bab ini kita akan membahas secara singkat aja alasan persuasif kenapa kepatuhan hukum itu tidaklah cukup. Karena untuk detailnya nanti dibahas oleh teman-teman di bab 5 ya. Nah, bisa kita lihat di reality check ethics in the corporate world. Yang pertama itu ada, karena banyak yang percaya bahwa ketaatan hukum itu tidaklah cukup untuk memenuhi tugas etik seseorang. Terus habis itu timbul keraguan di mana kayak sebenarnya hukum sendiri itu bersifat etis nggak sih? Tambah lagi ekonomi global kan memiliki banyak hukum yang berbeda-beda di tiap negara. Misalnya aja di satu negara mungkin dia melakukan kesetaraan gender, tapi di negara lain, di cabang bisnisnya yang lain mungkin saja dia tidak melakukan atau bahkan mendiskriminasi gender. Yang kedua ada hukum dapat menjadi mekanisme yang efisien untuk mencegah bahaya serius, tetapi tidak efektif untuk mempromosikan goods. Di sini goods itu bisa diartikan sebagai integritas pribadi yang sangat tinggi. Jadi masyarakat nanti gimana sih kalau secara hukum misalnya menuntut orang tua untuk mengasihi anak-anak mereka atau memiliki hukum yang melarang orang berdusta di bawah segala situasi.
Yang ketiga, bisnis yang bertindak seolah-olah bertanggung jawab, etisnya berakhir dengan kepatuhan terhadap hukum hanya mengundang lebih banyak peraturan hukum. Nah, di sini tuh kita bisa pertimbangkan lagi kesulitan kalau membuat undang-undang itu atau membuat hukum itu susah nggak sih? Karena kan nggak mungkin disesuaikan sama seluruh kejadian bisnis yang sering terjadi selama ini. Bahkan itu bakalan membuat kekhususan secara khusus dan tidak akan terkoordinir di seluruh wilayah. Nah, yang keempat itu ada ketika pertikaian baru muncul, seseorang harus dapat mengandalkan etika karena hukum mungkin belum atau mungkin tidak pernah memberikan solusi. Yang kelima ada model aturan hukum ini sangat umum tetapi tidak cukup akurat. Jika hukumnya jelas dan tidak ambigu, tidak akan banyak peran bagi pengacara dan pengadilan. Karena kalau untuk peraturan yang ambigu ini biasanya tergantung sama presidennya, biasanya atau pemimpin suatu negara tersebut. Karena itu hukum perdata pada artinya bahwa seseorang tidak melakukan sesuatu yang ilegal kecuali sampai pengadilan memutuskan bahwa seseorang telah melanggar hukum. Artinya jika tidak seorang pun mengajukan gugatan hukum untuk menantang suatu tindakan, ia dianggap sah. Dapat kita lihat di sini oleh beberapa filsuf kalau jika perilaku moralnya hanya mengikuti aturan, kita bisa memprogram komputer menjadi moral dong berarti. Risk assessment itu apa sih? Risk assessment adalah proses untuk mengidentifikasi peristiwa potensial yang dapat mempengaruhi entitas dan mengelola risiko agar sesuai dengan keinginan untuk memberikan jaminan yang masuk akal mengenai pencapaian tujuan entitas. Misalnya kayak gini, pasti banyak perusahaan atau manajer yang konsul perpajakan atau pengacara gitu, gimana caranya mereka supaya bebas dari hukum. Nah, di situ ahli hukum tuh mereka bakal ngasih tahu cara-cara supaya mereka lolos dari jeratan hukum. Nah, di situ pebisnis dapat menerapkan itu dalam bentuk risk assessment ini. Jadi dia bisa mengambil peluang dan menentukan tindakan apa yang nantinya dia ambil. Oke, selanjutnya bahas etik etik ini memiliki atau menjadi vital karena practical reasoning dan theoretical reasoning. Practical reasoning ini apa yang harus kita lakukan, sedangkan theoretical reasoning apa yang harus kita percayai. Terus ada nggak sih metodologi atau cara lain yang supaya kita bisa tahu apa yang kita lakuin? Oh, tentu aja. Di bab ini kita bakal bahas solusinya yaitu dengan ethical theories, di mana teori etis adalah pola perilaku atau pola pikir atau metodologi untuk membantu kita memutuskan apa yang harus dilakukan. Pendekatan lain dimungkinkan, dan pendekatan ini tidak akan menjamin satu jawaban tunggal dan absolut untuk setiap keputusan, tapi ini adalah awal yang bermanfaat dan pengembangan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, rasional, dan etis. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.